Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Raihan Hingga Putradianto, and today I'll be speaking about FGDs or Focus Group Discussion from the Business Communication course. There are 6 points we'll cover: the definition, characteristic, the right time to use FGDs, things to avoid, how to conduct an FGD, and the advantages and disadvantages. Alright guys, let's get right into it. Yang pertama ada definisi. FGD merupakan metode atau teknik pengumpulan data atau informasi yang awalnya dikembangkan dalam masalah riset pemasaran. Dengan menggunakan FGD, dalam waktu yang relatif singkat atau cepat, kita dapat mengeksplorasi mengenai persepsi, pendapat, sikap, motivasi, pengetahuan, masalah, dan harapan akan perubahan terkait masalah tertentu. Fokus grup sendiri adalah merupakan diskusi kelompok kecil yang dipandu oleh seorang pemimpin yang terlatih, digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pendapat mengenai topik tertentu dan kemudian mengarahkan tindakan di masa depan. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, FGD dihadiri oleh peserta yang idealnya berjumlah 7-11 orang. Yang kedua, peserta FGD terdiri dari orang-orang dengan karakteristik yang serupa atau relatif homogen yang ditentukan berdasarkan tujuan dan kebutuhan, studi, atau proyek. Yang ketiga, FGD adalah proses pengumpulan data dan oleh karena itu, FGD sangat mengutamakan proses. Yang keempat, FGD menggunakan metode dan teknik pengumpulan data yang kualitatif. Yang kelima, diskusi diarahkan dengan fokus yang jelas pada isu atau topik yang akan dibahas dan didiskusikan bersama. Dan yang keenam, FGD sebaiknya dilakukan di tempat atau ruang netral yang disesuaikan dengan pertimbangan utama agar peserta dapat berbicara secara bebas dan tidak takut untuk mengemukakan pendapat mereka. Selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan fokus grup? Yang pertama, itu saat mempertimbangkan untuk meluncurkan program baru atau layanan baru. Yang kedua, saat fokus utamanya adalah mendalami atau mengenali nuansa pendapat. Dan yang ketiga, saat ingin mengajukan pertanyaan yang sulit diajukan atau dijawab dalam survei tertulis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara melaksanakan Focus Group Discussion atau FGD. Sebelum pertemuan. Yang pertama, sebelum pertemuan kita harus periksa kembali tujuan. Dan yang kedua, pertimbangkan metode lain. Yang ketiga, cari pemimpin yang tepat. Yang keempat, cari notulen atau pencatat. Yang kelima, tentukan siapa saja yang akan diundang. Yang keenam, tentukan insentif. Yang ketujuh, tentukan detail pertemuan. Yang kedelapan, siapkan pertanyaan-pertanyaan. Yang kesembilan, rekrut anggota. Dan yang kesepuluh, periksa kembali pengaturannya. Saat kelompok bertemu atau saat meeting berlangsung, yang pertama kita harus ucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir. Yang kedua, tinjau tujuan dan sasaran kelompok. Yang ketiga, jelaskan bagaimana pertemuan akan berlangsung dan bagaimana anggota dapat berkontribusi. Yang keempat, tetapkan suasana dengan mengajukan pertanyaan pembuka dan pastikan semua pendapat mengenai pertanyaan tersebut didengar. Yang kelima, ajukan pertanyaan lanjutan dengan cara yang sama. Yang keenam, setelah semua pertanyaan diajukan, tanyakan apakah ada yang ingin memberikan komentar lain. Yang ketujuh, beritahukan kepada kelompok mengenai langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan dan apa saja yang dapat mereka harapkan saat ini. Selanjutnya, setelah selesai rapat atau pertemuan, yang pertama, buatlah transkrip atau ringkasan kesimpulan tertulis dari rapat tersebut. Yang kedua, teliti data tersebut untuk mengidentifikasi pola, tema, pertanyaan baru, dan kesimpulan. Yang ketiga, bagikan hasilnya kepada kelompok. Dan yang keempat, manfaatkan hasil dari focus group discussion tersebut. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari focus group discussion atau FGD. Yang pertama, synergism, atau sebuah kelompok mampu menghasilkan informasi, ide, dan wawasan yang lebih luas. Yang kedua, benefits of snowballs. Komentar yang diperoleh secara acak dari peserta dapat memicu reaksi berantai, respons yang beragam, dan sangat mungkin menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, stimulans. Pengalaman diskusi kelompok sebagai sesuatu yang menyenangkan dan lebih mendorong orang untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat. Yang keempat, security.
Individu biasanya merasa lebih aman, bebas, dan leluasa untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran mereka daripada jika secara individu mereka mungkin merasa khawatir. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Focus Group Discussion atau FGD. Yang pertama, synergism. Sebuah kelompok mampu menghasilkan informasi, ide, dan wawasan yang lebih luas. Yang kedua, benefits of snowballs. Komentar yang diperoleh secara acak dari peserta dapat memicu reaksi berantai, respons yang beragam, dan sangat mungkin menghasilkan ide-ide yang baru. Yang ketiga, stimulans. Pengalaman diskusi kelompok sebagai sesuatu yang menyenangkan dan lebih mendorong orang untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat. Yang keempat, security. Individu biasanya merasa lebih aman, bebas, dan leluasa untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran mereka daripada jika secara individu mereka mungkin merasa khawatir. Yang kelima, spontaneous. Individu dalam kelompok dapat diharapkan untuk mengekspresikan pendapat atau sikap secara spontan dalam menanggapi pertanyaan. Selanjutnya ada kelemahan dari focus group discussion. Yang pertama, karena dapat dilakukan dengan cepat dan murah, FGD sering digunakan oleh pembuat keputusan untuk mendukung klaim atau pendapat mereka. Masalahnya, sejauh mana FGD dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang benar. Yang kedua, teknik FGD mudah diterapkan, tetapi sulit untuk menafsirkan datanya. Yang ketiga, FGD hanya mampu memperoleh informasi yang lebih mendalam dari individu yang mungkin diperlukan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam FGD serta upaya untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua peserta dalam menyampaikan pendapat mereka. Oleh karena itu, FGD tidak boleh bertentangan dengan metode lain, melainkan harus dipandang sebagai pelengkap. Yang keempat, FGD membutuhkan fasilitator atau pemandu diskusi yang sangat terampil. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hasilnya. I think that's all I have to say about the FGD. I apologize for any mistakes and thank you for watching. See you.